haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Saya undang sedang jemaat itu bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Puji nama Tuhan, saya menyampaikan selamat datang kepada kedua calon mempelai bersama dengan kedua keluarga besar yang menyertai dalam rumah Tuhan. Ini semua hanya oleh karena pertolongan dan kasih anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, segera kita awali ibadah kita pada sore malam hari ini, merupakan ibadah yang istimewa. Kaum muda disertai dengan peneguhan dan pemberkatan nikah. Kita mulaikan ibadah kita dengan satu pujian, Ku ada sebab anugerahmu. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri kembali. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Kur. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku memuji-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tur, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya
anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang besar atas hidup kami, juga kedua calon mempelai berserta dengan keluarga yang menyertai Tuhan. Engkau masih memberi panjang umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa datang dalam ibadah pelayanan pada sore malam hari ini dalam peneguhan pemberkatan nikah di rumah-Mu Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Ampuni kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat, kaum muda, remaja, jemaat umum juga keluarga, kedua calon mempelai semua diurapi oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, di jalan WR Supratman 4 Surabaya, di jalan Suprapto 2 ABC Medan, baik di dalam negeri, luar negeri, di sini semua urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Engkau sebagai imam besar, gembala agung, pencipta nikah ada di tengah-tengah kami, supaya semua yang kami lakukan termasuk pernikahan ini tidak sia-sia Tuhan, tapi mencapai nikah yang sempurna di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi kami semua, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan. Demikian juga tak lupa saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh sidang jemaat kaum muda, baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Kiranya kasih kebaikan Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita memuji nama Tuhan kembali dari buku nyanyian rohani nomor 334, Kasih yang Kuterima. 334 nyanyian rohani. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamat. Kasih yang kuterima, kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selama. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya.
manusia daging kita semua kosong dari kasih Tuhan. Tapi bila kita merindukan sore malam hari ini, sungguh-sungguh kasih dari Tuhan, dari jual juta itu dicurahkan dalam kehidupan kita, mengalir senantiasa. Puji Tuhan, nomor 65 nyanyian rohani, kasihnya seperti sungai. Dengan sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hati. Haleluya, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hati. Oh haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti, sekali lagi kasihnya. Oh haleluya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Biarlah kerinduan kita bersama, kasih yang dari Tuhan senantiasa mengalir di sepanjang musim kehidupan kita, entah musim kering, musim hujan, kasih Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, nyanyian rohani nomor 45, kasih pasti lemah lembut. Kemudian pada kurnya saya undang vokal grup untuk menaikkan pujiannya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu kembali ke atas kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada kor. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
yang datang dari salib Tuhan, kasih yang sempurna, rela berkorban. Kasih dari Tuhan dasar nikah suci, kasih yang datang dari salib Tuhan, kasih yang sempurna, rela berkorban. Oh Tuhan, dirikan mereka selamanya. Oh mereka dengan kasih-Mu selamanya. Kasih dari Tuhan dasar nikah suci, kasih yang datang dari salib Tuhan, kasih-Nya sempurna, rela berkorban. Oh Tuhan, dirikan mereka selamanya. Oh mereka dengan kasih-Mu selamanya. Oh Tuhan, dirikan mereka selamanya. Oh mereka dengan kasih-Mu selamanya. Puji nama Tuhan. Dasar dari nikah kehidupan kita semua adalah kasih dari Tuhan, kasih dari jual juta yang suci, yang senantiasa kita rindukan mengalir di dalam kehidupan kita semua. Biarlah kehidupan kita senantiasa diisikan lewat kehidupan kita, bisa tergembala dengan sungguh-sungguh pada firman pengajaran. Disitulah kasih yang sesungguhnya dicurahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 70, Tuhan adalah gembalaku. Kembali saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau kur. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau kur. Haleluya. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekekor, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama. Dan aku pun
akan berdiam dalam Tuhan. Dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Silakan duduk kembali. Biarlah hari-hari ini kerinduan untuk kehidupan kita senantiasa tergembala seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka kehidupan kita akan menjadi kuat teguh hati di dalam mengiring Tuhan sampai kehidupan kita dibawa masuk dalam pengiringan terakhir, masuk tempat penggembalaan yang terakhir, yaitu Yerusalem yang baru. Alangkah indahnya tidak hanya pribadi kita, namun juga bersama dengan keluarga kita, bahkan keluarga besar, bahkan kita semua sampai masuk dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. 306 bersama keluargaku. 306 nyanyian rohani. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Tuhan. Kembali ke atas. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Tuhan. Kur bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya mengundang kaum muda remaja untuk menaikkan pujiannya, tetap kita pujikan pujian ini kembali. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Oh haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Tuhan. Kor bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani. Oh haleluya. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
kasih firman Tuhan dan Roh Kudus di dalam hidup kami sampai di Yerusalem baru. Berjalanlah dalam kasih firman Tuhan dan Roh Kudus di dalam hidup kamu sampai di Yerusalem baru. Puji nama Tuhan, nikah kehidupan Kristen tidak hanya sampai di bumi ini, namun sampai masuk pada nikah yang rohani, yaitu masuk dalam Yerusalem yang baru, kita disucikan, disempurnakan menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang tak bercela. Bila kita mohonkan senantiasa supaya diri kehidupan kita dialiri oleh kasih Tuhan, yaitu pribadi Tuhan lewat suara firman, kasih, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian nomor 201, nyanyian rohani. 201 nyanyian rohani. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di. Kembali dari atas, kasih dari surga. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kor mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kor mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kur mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir membawa damai, mengalir dan mengalir membawa damai di hatiku. Kor sekali lagi kita angkat tangan, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir
kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya. Demikian kerinduan hati kami bersama, supaya kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, dalam nikah kedua saudara kami Tuhan. Sebab tanpa kasih-Mu semua tidak berarti apa-apa, tidak berguna apa-apa Tuhan. Setiap hidup kami, setiap nikah rumah tangga kami tanpa kasih-Mu tidak berguna apa-apa, bahkan binasa selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya kami mengundang Engkau sebagai pencipta nikah ada di tengah kami, mencurahkan kasih-Mu lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Bukan kasih dari daging, kasih dari dunia, tetapi kasih dari surga lewat pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Bukakan firman-Mu bagi kami semua, terlebih bagi kedua calon mempelai Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, kedua calon mempelai, kedua keluarga yang menyertai Tuhan, juga sidang jemaat kaum muda remaja di sini, juga yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan di tengah kami untuk meneguhkan, memberkati nikah kedua saudara kami, tapi juga menjamah setiap hidup kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami tidak mampu Tuhan. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami tidak mampu memperpanjang sedetik umur pun hidup kami Tuhan. Hanya bergantung pada Engkau, hanya bergantung pada kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, peluklah kami akan bahagia. Kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan. Hidup sekarang, masa depan indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan bagi kaum muda dimanapun berada saat ini, juga bagi kita sekalian, kedua calon mempelai
maupun kedua belah pihak keluarga yang menyertai. Puji Tuhan, di dalam kebaktian kaum muda setiap hari Sabtu kita belajar di dalam Injil Lukas. Sudah sampai mulai Lukas 1 ayat 1, sudah sampai pada Lukas 10. Malam ini kita maju satu langkah, Lukas 10 ayat 13 sampai 16. Lukas 10 ayat 13 sampai 16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Karena Saudara Stefanus dan Saudari Mary ini adalah kaum muda yang setiap Sabtu hadir di tempat ini, maka firman Tuhan untuk pernikahan, peneguhan, pemberkatan nikah mereka juga diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16 ini. Judulnya adalah Yesus mengecam beberapa kota. Yesus mengecam beberapa kota. Ya, ini adalah suatu peringatan dari Tuhan Yesus, suatu peringatan dari Tuhan Yesus dalam bentuk teguran dan nasihat, dalam bentuk teguran dan nasihat terhadap Korazim satu, kemudian Betsaida. Ini kota-kota daerah Israel, daerah bangsa Israel. Ya, jadi Yesus mengecam beberapa kota. Itu adalah suatu peringatan Tuhan Yesus dalam bentuk teguran dan nasihat terhadap kota Korazim, kota Betsaida, ini daerah orang Israel. Kemudian satu lagi Tirus dan Sidon, itu daerah bangsa kafir. Bukan keturunan Israel di situ, Tirus dan Sidon. Jadi ada bangsa Israel, ada bangsa kafir. Sekarang artinya Tuhan Yesus menyampaikan teguran dan nasihat terhadap gereja Tuhan. Terhadap kita semua, gereja Tuhan yang terdiri dari orang Israel yang percaya Yesus. Ada orang Israel yang percaya Yesus. Dan kita bangsa kafir. Saya ulangi, sekarang artinya Tuhan menyampaikan teguran dan nasihat terhadap gereja Tuhan yang terdiri dari orang Israel dan bangsa kafir. Israel rohani, itulah gereja Tuhan sekarang. Israel rohani. Semoga kita ini kecaman atau teguran nasihat yang keras. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tegurlah, nasihat, kecam. Itu dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi teguran dan nasihat sama dengan kecaman. Ya, tadi judulnya Yesus mengecam. Teguran, kecaman, nasihat itu adalah pemberitaan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang keras, yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Saya selalu mengatakan pemberitaan firman itu ada dua. Satu penginjilan, itu untuk orang-orang berdosa seperti saya dulu, tidak percaya Yesus. Ayo percaya Yesus, diselamatkan, diberkati, itu penginjilan. Sudah, kita sudah percaya Yesus, sudah selamat, sudah diberkati. Nah, sekarang itu dengan susu firman penginjilan. Nah, itu untuk bayi-bayi baru lahir, baru percaya Yesus. Setelah bertumbuh harus ada makanan keras, harus ada firman yang benar, firman pengajaran benar, firman yang keras, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, yang seringkali ini teguran nasihat, firman pengajaran yang benar, firman pengajaran yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang seringkali di luar akal
manusia, di luar logika, di luar akal. Wah, masa bisa begitu? Ya, masa bisa begitu? Abraham sembelih anakmu. Wah, mana bisa? Wah, ini anak loh, di luar logika. Di luar logika kita. Petrus, tebarkan jalamu. Padahal semalam-malaman laut dalam tidak menangkap ikan. Sekarang di tepi pantai siang-siang ya suruh menebar jala. Kan ini tidak masuk akal. Inilah firman pengajaran keras. Seringkali tidak masuk akal. Tapi begitu Petrus melakukan, menangkap ikan. Nah itu. Ini yang harus kita cari. Penginjilan sudah. Kita percaya Yesus, bertobat sudah. Baptisan sudah semua. Nah sekarang harus ditingkatkan firman pengajaran yang benar. Ya, yang seringkali di luar akal logika. Untuk menyempurnakan kita semua. Kenapa Tuhan harus menegur? Ya, termasuk malam ini dalam kebaktian nikah kok ada teguran, nasihat, pedang firman. Supaya mencapai kesempurnaan. Selamat, kita sudah selamat tapi masih berbuat dosa. Masih bisa berdusta. Makanya perlu pedang. Sampai kita sempurna. Untuk menyempurnakan kehidupan kita. Ya? Nah memang tidak bisa diterima oleh akal. Oleh sebab itu ya, firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata harus diterima dengan iman. Seperti tadi itu, sembelih anakmu. Tidak mungkin kalau logika orang gila semua. Gak mungkin. Tapi kalau diterima dengan iman luar biasa, terjadi mujizat. Amin. Terjadi mujizat. Petrus juga sudah pengalaman menangkap ikan dia. Sekarang mau dipermalukan. Semalam sudah gagal, tentu semua tahu. Nelayan lain, oh gagal dia. Dia tidak bisa nangkap. Lalu sekarang siang-siang suruh menebarkan jala oleh Tuhan. Wah, stres itu. Nah, ini. Tapi inilah firman. Harus diterima dengan iman. Harus diterima dengan iman. Karena iman lebih tinggi dari logika, pengetahuan. Maka kalau iman bisa menerima firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua yang keras, maka logika atau pengetahuan bisa juga menerima firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata. Jadi dari iman, maka nanti logika bisa terima. Ya, semoga kita bisa mengerti. Inilah kecaman Yesus terhadap berapa kota, teguran nasihat. Itu sekarang pemberitaan firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata, yang seringkali bertentangan dengan logika, tidak bisa diterima. Untuk menyempurnakan kita semua. Semoga kita mengerti. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan teguran nasihat sama dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua? Ini kepada kita semua malam ini. Teristimewa kepada saudara Stefanus dan saudari Mary. Saudara Stefanus dan saudari. Mengapa Tuhan menyampaikan kecaman, teguran, nasihat, firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua? Tadi di Lukas 10 itu mengenai mujizat. Ya, mengenai mujizat. Coba Lukas 10 tadi ya, tentang mujizat. Celakalah engkau, ayat 13, Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi mengapa Tuhan Yesus malam ini memberitakan, ya, mengapa Tuhan Yesus menyampaikan teguran nasihat, firman yang keras, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua kepada kita semua yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, kepada saudara Stefanus dan Mary. Jawabannya sebab Tuhan Yesus mau mengadakan mujizat di tengah kita. Amin. Mau mengadakan mujizat. Mau menyatakan kemuliaannya di tengah kita. Mau mengadakan mujizat sama dengan mau menyatakan kemuliaannya. Mau menyatakan kemuliaannya. Ya, dalam setiap pribadi kita. Dalam setiap pribadi kita. Dalam setiap nikah rumah tangga kita. Dia mau mengadakan mujizat. Itu alasannya. Kenapa Tuhan harus sampaikan teguran, nasihat, kecaman. Ya, harus menyampaikan pedang firman. Alasannya karena Tuhan mau mengadakan
mujizat dalam setiap pribadi kita, kaum muda remaja siapapun, dan dalam setiap nikah rumah tangga kita. Terutama mujizat pembaharuan hidup. Terutama mujizat pembaruan hidup atau keubahan hidup. Terutama mujizat pembaharuan hidup atau keubahan hidup kita. Keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, manusia sempurna seperti Allah, seperti Yesus. Nah, ini yang dikejar sehari-hari ini. Banyak kita diajarkan di dalam rumah Tuhan hanya mujizat jasmani. Kejar sakit sembuh, bukan salah, tidak mengapa. Tapi kalau hanya itu yang dikejar, sakit sembuh, miskin kaya, setan pun bisa melakukan. Bisa-bisa kita disesatkan nanti. Kalau di dalam mendengar firman kita hanya diarahkan pada mujizat sakit sembuh, miskin kaya, setan ahlinya. Bisa-bisa murid-murid saja terkecoh. Waktu perahu murid-murid dihantam gelombang, Yesus datang, dikira hantu loh. Nanti hantu datang dikira Yesus. Disesatkan. Jangan. Mujizat terutama yang tidak bisa ditiru oleh setan, tidak bisa dipalsukan oleh setan, yaitu keubahan hidup, mujizat pembaharuan. Keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Sempurna, manusia sempurna seperti Yesus. Coba kalau kita ini sudah dekat-dekat Natal, Yesus datang ke dunia, itu Natal pertama kali Yesus datang ke dunia, itu sama dengan Allah yang lahir menjadi sama dengan manusia. Yesus datang ke dunia pertama kali sama dengan Allah yang lahir menjadi sama dengan manusia. Proses kelahiran, dilahirkan. Supaya manusia kita ini dilahirkan baru. Supaya manusia dilahirkan baru, dibaharui, diubahkan menjadi sama mulia dengan Yesus. Sempurna seperti Yesus untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan-awan yang permai. Nanti Yesus datang kedua kali bukan lagi bayi menanggung dosa, tidak ada. Yesus datang kedua kali dalam kesempurnaan kemuliaan. Kita juga harus sempurna, mulia. Bukan cuma selamat. Buktinya selamat masih berbuat dosa, masih bohong, masih ini. Terus pedang ini harus bekerja sampai kita diubahkan, disucikan, sampai sempurna. Tidak bercacat celah, baru bisa layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang baru. Itu maksudnya. Semoga kita bisa mengerti. Menuju kesempurnaan itu lewat teguran, nasihat. Jadi mendengar firman kaum muda jangan yang lawak-lawak, yang bukan, yang tajam justru. Yang tajam ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang tajam, yang bisa menyucikan, mengubahkan, membarui sampai sempurna seperti Yesus. Semoga kita contohnya, contoh mujizat karena ini dalam pernikahan, contoh mujizat di negeri Kana. Mujizat di negeri Kana yaitu air menjadi anggur. Contoh mujizat di negeri Kana yaitu air menjadi anggur. Di dalam Yohanes pasal 2, Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka, kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Menurut adat orang Yahudi. Ya, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dibutuhkan anggur, suruh isi dengan air. Lah ini firman yang nggak masuk akal. Padahal tempayan itu tempat cuci tangan kaki loh. Ini bukan mau cuci kok mau minum anggur. Kok suruh isi air. Loh, inilah firman pengajaran itu. Sedangkan loh kok gitu. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Harus diterima dengan iman. Harus diterima dengan iman. Lalu kata Yesus kepada mereka. Wah, lebih lagi. Sekarang cedoklah. Ya, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun bawa. Bayangkan. Air suruh cedok, suruh bawa ke pemimpin pesta yang lagi bingung. Tidak ada anggur ini. Bingung mereka. Nah, ini resiko. Ya. Lalu mereka pun membawanya. Untuknya dibawa. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu. Dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Pertama, wah enak. Nah, kalau sudah lama-lama ya terserah. Sudah dikasih yang apapun sudah tidak rasa lagi. Sudah agak teler mungkin. So, ya. Yang penting pertama itu, waduh, wah enak. Lama-lama ya sudah tidak rasa lagi. So, ya. Nah, ini. So, ya. Kemudian, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, mujizatnya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, ini salah satu mujizat perkawinan di Kana. Nah, nikah di dunia ini, nikah umumnya di dunia, nikah yang umum di dunia ini ditandai dengan kekurangan air anggur. Sampai kehabisan air anggur. Seperti tadi, bagaikan minum air anggur yang enak lama-lama. Tidak enak lagi. Lama-lama tidak enak. Sampai habis. Nah, begitu. Artinya, jadi nikah di dunia. Nikah pada umumnya di dunia. Ditandai dengan kekurangan air anggur sampai kehabisan air anggur. Artinya, dimulai dengan manisnya daging. Manisnya jasmani. Mungkin suatu pesta yang gemerlapan. Tidak ada masalah. Tapi jangan berhenti di situ. Pesta gemerlapan, sampai menghabiskan biaya banyak. Ini, manisnya daging. Ini, manisnya secara jasmani, kebahagiaan dunia, jasmani, kebahagiaan. Mungkin gemerlapan pesta. Permisi, bulan madu dan semua itu, kebahagiaan secara jasmani, secara daging, anggur dari dunia. Tetapi tadi sudah diakui. Biasanya ini nikah kebiasaan. Pada umumnya atau kebiasaan. Orang minum anggur yang paling baik. Lama-lama kurang baik. Lah ini sudah terjadi. Pertama manis. Wah gemerlap nikahnya. Kemudian bulan madu. Dan wah kebahagiaan daging. Kebahagiaan dunia. Tetapi sesudah itu akan menjadi tawar. Sudah mulai tawar. Sudah itu permisi. Sudah habis menjadi pahit getir. Menjadi pahit getir. Bagaikan minum anggur asam. Bercampur empedu. Pahit getir. Dalam nikah rumah tangga. Yaitu terjadi pertengkaran. Sudah bertengkar. Kekerasan rumah tangga dalam rumah tangga. Pertengkaran kekerasan dalam rumah tangga. Jangan pikir kalau istilah kekerasan dalam rumah tangga ini, wah laki-laki itu, keras itu laki-laki. Oh enggak, perempuan juga. Secara fisik juga perempuan, wah ada yang berani. Tetapi perempuan, maafkan, ini Mary, ya kita semua wanita. Seringkali kekerasan dalam rumah tangga wanita itu tidak tunduk pada suami, melawan terus. Suami bilang A ke B, mungkin tidak pukul, tapi dengan kata-kata, wah ini. Itu kekerasan juga sebenarnya. Cuma kalau di pengadilan tidak bisa itu. Tidak ada visumnya. Itu adukan kepada Tuhan. Nah, itu. Laki-laki kalau menghadapi para suami, termasuk saya menghadapi istri yang apa itu. Kalau bahasa Jawa itu bagus, ngeyel gitu. Ini suami, nah, adukan pada Tuhan, jangan kepada pengadilan. Ya.
kepada Tuhan, biar Tuhan yang menolong. Ini mulai tanda-tanda tawar pahit anggur, mulai terjadi pertengkaran. Nah, akhirnya kekerasan, perselingkuhan. Mulai ada orang ketiga yang kelihatannya jauh lebih baik dari suaminya. Oh, ini loh di kantor, kalau suamiku seperti ini, padahal itu buaya itu. So, kalau dia sudah tahu istrinya orang, dia mau baik-baik dan lain, buaya itu. Sama, yang suami juga di kantor mungkin di jalan, ini coba istriku manis sekali, bikinkan teh, itu juga buaya sama. Sama itu. Ya, sama. Semoga kita mengerti. Jangan terjebak di situ. Perselingkuhan sampai perceraian, sesudah itu kawin cerai loh. Bercerai itu kepala dengan tubuh pisah. Suami itu kepala, istri tubuh. Kalau bercerai kepala dengan tubuh pisah, mati. Kalau kawin lagi dengan yang lain busuk. Sudah mati berbuat dosa lagi, busuk. Busuk. Nah, ini kita harus garis bawahi. Ya, sungguh-sungguh. Itu saja. Semoga kita sampai kawin mengawinkan. Nikah yang salah. Nah, ini sudah. Ya, sampai kawin seperti zaman Nuh, zaman Lot. Nah, akibatnya masuk kebinasaan di neraka. Puncak dari kepahitan, kegetiran selama-lamanya. Itulah di neraka. Sekarang sudah pahit getir. Nanti sampai puncak kepahitan, kegetiran. Itulah di neraka selama-lamanya. Kebinasaan di neraka. Jadi begitu. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Nah, Saudara Stefanus, Saudari Mary, ya, nikah di dalam Tuhan ditandai. Nah, kalau di dunia air anggur jasmani, gemerlap, bulan madu yang dipikirkan ini itu yang daging terus. Tapi nikah di dalam Tuhan ditandai dengan air anggur surgawi. Amin. Kebahagiaan surga. Yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Mungkin sederhana kita berpesta. Mungkin ya sederhana semuanya. Penghasilan sederhana. Gak bisa mempengaruhi. Air anggur yang manis dari surga. Kebahagiaan surga. Yang tidak bisa dipengaruhi. Kekayaan, kemiskinan tidak bisa mempengaruhi. Sakit, sehat tidak bisa mempengaruhi. Gemerlap, tidak bisa mempengaruhi. Selalu dalam kebahagiaan surga. Semoga kita mengerti. Bahkan kebahagiaan ini semakin meningkat. Sampai puncaknya juga. Tadi kepahitan puncaknya neraka. Tapi kebahagiaan surga meningkat, lebih meningkat sampai puncaknya. Perjamuan kawin anak domba. Pada saat Yesus datang kedua kali di awan yang permai, dia adalah kepala, raja segala raja, mempelai pria surga, kita adalah tubuh, mempelai wanita surga, bertemu di awan-awan permai. Masuk perjamuan kawin anak domba. Nikah yang rohani, nikah yang sempurna untuk masuk Yerusalem baru selama-lamanya. Menikmati air anggur yang selalu baru selama-lamanya. Ini dua kontradiksi. Satu, ada nikah yang duniawi, hati-hati. Termasuk kami orang Kristen. Udah mulai dari mencari jodoh, tidak ada faktor rohani, tidak ada. Yang penting yang jasmani begini begitu. Tidak ada faktor rohani. Tidak ada mau dicocokkan firman. Ini boleh tidak aku ya? Bener tidak ada. Sudah yang penting kawin. Nah, ini bahaya sekali. Tapi mari biarlah sungguh-sungguh malam ini Tuhan tolong kita. Faktor yang rohani itu yang nomor satu. Sebab ini menentukan. Mau pahit, getir, saya selalu katakan. Tidak ada kesusahan yang melebihi kesusahan nikah yang hancur. Pahit, getir. Sampai di neraka. Tapi tidak ada kebahagiaan yang melebihi nikah yang diberkati Tuhan. Air anggur surga. Terus bahagia sampai kekal selamanya. Amin. Nah, ini dua ini harus dipertimbangkan. Kaum muda, bukan saya ngajari supaya ayo kawin. Enggak, itu menikah itu panggilan Tuhan. Tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita tolak panggilan Tuhan. Tapi seperti Saudara Stefanus dan Saudari Mary, pada kesempatan ini dipanggil masuk nikah yang jasmani.
tetapi harus dipilih dalam nikah yang rohani. Amin. Nikah sempurna. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Banyak nikah yang gugur di tengah jalan seperti tadi, pahit getir, habis air anggurnya, kurang sampai habis air anggur. Tapi biarlah malam ini kita mohon Dia pencipta nikah, Dia yang memberikan air anggur surga kepada kita. Kaum muda sebagai anak-anak juga, bukan hanya suami istri yang menikmati air anggur. Ini saudara kita, teman kita masuk dalam nikah, bukan cuma dia, air anggur itu untuk nikah suami istri. Enggak. Sebagai anak-anak kita juga harus merasa air anggur surga. Sebagai air anggur surga. Kita harus merasa kebahagiaan juga di dalam Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Sekalipun mungkin orang tuamu sederhana, tapi kalau ada air anggur surga, itulah kebahagiaan. Mungkin hebat, gemerlap, rumah tangga yang hebat punya ini. Tapi kalau tidak ada anggur, pahit getir juga. Pahit getir. Ayo nikmati air anggur surga malam ini yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Semoga kita bisa mengerti. Semoga. Kemudian pertanyaan, dari mana kita mendapatkan? Dari mana kita mendapatkan air anggur surgawi, kebahagiaan surga? Dari mana kita mendapatkan? Jawabannya, dari mana kita mendapatkannya? Dari Yesus. Satu-satunya yang bisa memberi anggur manis dari surga. Hanya pribadi Yesus, gak ada yang lain. Nanti saya jelaskan kenapa begitu. Wah, yang lain bagaimana? Tidak ada, dari Yesus. Dari Yesus. Oleh sebab itu, kita harus mengundang. Tadi di Yohanes 2, Yesus diundang. Ayat 2, Yesus dan muridnya diundang kepada. Untung, sudah habis air anggurnya, diundang Yesus. Oleh sebab itu kita harus mengundang Yesus di dalam nikah rumah tangga kita. Dulu memang diundang, Yesus masih sebagai manusia bisa datang seperti sekarang ini, undangan-undangan datang. Sekarang bagaimana mengundang Yesus? Yesus datanglah cereng, wah ya enggak. Ya, mengundang Yesus sekarang artinya dalam nikah. Nikah harus di dalam Yesus. Calon suami di dalam Yesus, calon istri di dalam Yesus. Harus. Jangan campur. Jangan campur di dalam Yesus. Artinya lagi sama dengan nikah harus diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu mengundang Yesus. Diteguhkan dan diberkati. Syaratnya yaitu nikah harus sesuai firman. Tadi harus benar sesuai firman. Kalau kawin cerai tidak boleh. Kawin campur tidak boleh. Syaratnya untuk diteguhkan, diberkati, mengundang Yesus. Harus sesuai. Nikah harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Firman pengajaran benar. Jadi anak-anak juga harus benar. Sesuai pengajaran. Kemudian kesucian. Kesucian syaratnya. Bukan kaya, miskin. Oh ini kaya, saya tidak bisa. Ini kaya, oh saya yang melayani. Oh ini miskin, ada usah. Bukan. Syaratnya kesucian. Benar, sesuai firman. Saya rambu-rambunya hanya firman. Nah, kalau di Indonesia ini rambu-rambunya undang-undang perkawinan. Umurnya sekian, harus ada syaratnya, minta izin, ini. Kalau saya, kawin campur, no. Kawin cerai, wah apalagi. Kawin tidak disetujui orang tua, wah tidak mau. Enggak mau. Harus benar semua. Saudara harus benar dan jaga kesucian. Kalau mau itulah yang menarik. Nikah itu bisa diteguhkan, diberkati, ada air anggur surga di sana, kebahagiaan. Kalau saya penataran calon mempelai, saya tanya bagaimana kamu masih suci hubungannya? Suci om. Saya yang berterima kasih. Terima kasih ya. Kalian menjaga kesucian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sebab kalau tidak suci, itu namanya bukan lagi pemberkatan, peneguhan dan pengangkatan. Saya sebagai gembala masih harus bertanggung jawab untuk mengangkat. Kalau dia ngaku kepada orang tua, ngaku kepada gembala baru diangkat. Ya, itu berat sekali bagi kami. Seorang gembala harus mengangkat nikah. Tapi kalau suci, lega. Terima kasih, saya yang berterima kasih. Terima kasih ya, terima kasih. Engkau sudah menjaga kesucian. Inilah, ayo mengundang Yesus semua. Kau muda,
yang sudah berpacaran dan lain silahkan. Tapi ayo undang Yesus, utamakan Yesus yang sesuai dengan pengajaran. Dan kesucian dijaga. Kesucian dijaga. Kesucian dijaga. Kalau sudah menjurus yang tidak baik, yang tidak suci ini bertanya. Ini berkat Tuhan? Pacar saya ini berkat Tuhan atau godaan setan? Terus terang. Kalau sesuai firman, bisa bertahan dalam kesucian, itu dari Tuhan. Berkat Tuhan. Tapi kalau tidak sesuai firman, kita nekat. Tidak suci, menjurus, itu godaan setan hanya untuk menjatuhkan kita. Lebih baik sendiri. Terus terang aja. Kalau belajar Matius 19, kedudukan seorang diri itu lebih dari kedudukan orang menikah. Lebih. Bertahan seorang diri karena Tuhan. Itu statusnya lebih tinggi. Om kok menikah? Saya panggilan menikah, ya menikah. Yang tidak dipanggil menikah jangan paksa. Status sendiri itu lebih tinggi daripada menikah. Semoga kita, inilah caranya. Dari mana kita mendapatkan? Dari mana? Dari Yesus. Lewat mengundang Yesus. Jaga kebenaran nikah, kesucian nikah. Itu diberkati dan berhak menerima anggur yang baru. Anggur yang dari surga. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tadi dari mana? Dari Yesus. Ya, sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan anggur baru? Dari pihak Yesus dulu. Kalau Yesus tidak mau memberi, tidak bisa. Dari pihak Yesus. Yohanes 19:30. Yohanes 19:30. Yohanes 19:30. Ya. Dibantu? Ya. Yohanes 19:30. Dibantu tolong? Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dari pihak Yesus, tadi di Yohanes 2, pada hari ketiga mereka ada pernikahan. 3 hari. 3 hari itu adalah kematian Yesus. Yesus mati dikubur 3 hari kemudian bangkit. Yesus mati dikubur kemudian bangkit. Nah ini artinya. Tadi dari pihak Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib tadi Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19:30. Di atas kayu salib sebelum mati, sebelum menyerahkan nyawa, Yesus meneguk anggur asam bercampur empedu. Dia teguk semua. Baru sesudah itu sudah selesai, plak, mati. Nah ini saudara. Jadi anggur asam yang pahit ditanggung oleh Yesus. Kepahitan hidup kita, pahit getir hidup kita, pahit getir nikah yang hancur di dunia karena dosa-dosa dan lain sebagainya. Itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang bisa menanggung dosa manusia dan mengampuni dosa manusia. Ya, kenapa tadi hanya Yesus sumbernya air anggur yang manis? Karena dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang bisa meminum, menanggung semua dosa kita dan mengampuni dosa kita. Sehingga dia bisa mencurahkan anggur yang baru, anggur yang manis. Yang pahit dia minum, yang baru dia berikan kepada kita. Amin. Ini luar biasa, kemurahan Tuhan. Lewat kematian Yesus di kayu salib. Tidak ada jalan lain. Dari pihak Tuhan ini yang dia lakukan. Harus mati, meminum anggur pahit, anggur asam bercampur, dan dia memberikan anggur baru. Nah sekarang dari pihak kita. Dari pihak kita. Dari pihak kita. Yang pertama, kita sebagai ranting. Ya, Stefanus dan juga Mary, saudara Stefanus dan saudari Mary, kita sebagai ranting harus selalu melekat kepada pokok anggur yang benar. Nah, ada anggurnya. Dari sini pokok anggur ada pokok. Kita sebagai ranting harus selalu melekat pada pokok anggur yang benar. Artinya sekarang tergembala pada firman pengajaran yang benar. Harus tergembala pada firman pengajaran yang benar. Nah, apa prakteknya tergembala? Selalu di kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Ya, kalau di tabernakel ada alat meja roti pelita emas. Dulu harus membuat
kalau mau ibadah harus bikin pelita emas 34 kilo emas, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang artinya ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya. Besok pagi di sini jam 7 pagi. Ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus dengan karunia-karunia. Termasuk kaum muda ini juga, termasuk pelita emas. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus dengan karunia-karunia. Ada karunia menyanyi, bersaksi itu. Kemudian meja roti sajian. Ketekunan sekarang dalam kebaktian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran dan perjamuan suci. Korban Kristus. Kemudian ada mezbah dupa, sekarang ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara tentu ingat waktu Petrus berdialog dengan Yesus setelah dia menyangkal, kemudian berdialog. Simon, adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku. Simon, ada berapa kali? 3 kali. Nah, inilah menunjuk ketekunan dalam 3 macam ibadah. Itu kandang penggembala. Mengapa 3 kali? 3 macam. Sebab Tuhan tadi terdiri dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kebaktian penyembahan itu Allah Bapa, kasih. Kebaktian pendalaman Alkitab, anak Allah itulah Yesus, dan perjamuan suci. Kebaktian umum itulah Allah Roh Kudus. Kita terdiri dari tubuh jiwa roh. Kita terdiri dari tubuh. Jadi di dalam kandang penggembalaan, suami istri, di dalam kandang suami istri, di dalam kandang penggembalaan akan mengalami penyucian tubuh jiwa roh. Akan mengalami penyucian tubuh jiwa roh sehingga menghasilkan buah anggur. Dibersihkan carang-carang, ranting-ranting. Kalau dibersihkan menghasilkan buah anggur yang manis, yaitu buah kasih. Itulah kebahagiaan surga. Bukan buah mobil, buah ini belum tentu. Buah kasih, itulah air anggur yang manis. Buah kasih. Buah kasih, kebahagiaan surga. Sehingga Saudara Stefanus dan Saudari Mary bisa saling mengasihi. Ada buah kasih itu saling mengasihi, bukan saling bertengkar. Saling mengasihi. Apa itu saling mengasihi? Prakteknya ada buah kasih, buah yang manis, kebahagiaan surga kalau suami istri bisa saling mengasihi. Yaitu istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Suami mengasihi istri seperti diri sendiri. Jangan berlaku kasar pada istri. Nah, inilah buah yang manis. Saya mengatakan banyak kewajiban istri, masak, mungkin cuci, tapi kalau kerja juga terserah. Ada asisten rumah tangga ya yang masak, yang cuci silakan. Kalau bisa bayar karena memang kerja silakan. Ya. Tapi saya katakan kalau hanya istri masak, cuci, maaf ya. Asisten rumah tangga lebih enak jangan-jangan masakannya. Lebih bersih nyucinya. Nah, itu. Jadi kewajiban istri bukan sampai di situ. Tapi kewajiban mutlak baru dibilang istri kalau tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Suami juga mau, saya suami tanggung jawab, betul. Kasih uang, kasih silakan. Tapi kalau cuma sampai di situ, maaf. Mary bisa kerja sendiri, dia sarjana juga bisa kerja. Orang tuanya masih bisa ngasih makan. Ya. Jadi bukan itu suami, belum tentu itu. Laki-laki itu suami kalau cuma kasih uang, belum. Tapi mutlak harus mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Ngomong pun jangan kasar. Itu baru buah manis. Amin. Itu baru buah manis. Buah kasih kebahagiaan surga. 1, ini syaratnya. Bagaimana kita bisa mendapat air anggur tergembala yang baik. Jangan beredar-edar. Esok beredar-edar tangisan sampai selamat. Kedua, B, 1 Samuel 1, 19-20. 1 Samuel 1, 19-20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka. Mereka ini Elkana dan Hana, ke di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan
seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi yang kedua, suami istri harus menyembah Tuhan. Tadi suami istri harus tergembala dengan benar dan baik pada pokok anggur yang pada pengajaran, ketekunan dalam kandang penggembala. Kaum muda juga, ya kalau mau manis tergembala, sungguh-sungguh. Disucikan itu buah manis, bisa mengasihi, taat pada orang tua. Kalau kaum muda, kalau istri tunduk, suami mengasihi istri seperti diri sendiri, tidak melakukan. Kalau anak taat kepada orang tua, itu buah manis, itu saling mengasihi, itu buah manis. Saya kaitkan karena ini ada banyak kaum muda taat. Selama tidak taat, biar pinter katanya hebat, pahit, nggak mungkin manis, pahit, soalnya pahit. Tapi kalau taat pada orang tua manis, sekalipun sederhana, sekalipun pinter, nggak pinter, kaya, nggak kaya, tetap manis. Tuhan itu adil. Kalau yang manis itu kaya, pinter, wah kenapa diciptakan yang kurang pinter, yang tidak kaya, nggak adil. Tapi bukan itu yang menentukan. Kalau taat kepada orang tua, betul-betul dia manis. Sekalipun kaya atau nggak kaya, pinter nggak pinter, dia manis. Dia manis, buah kasih. Jangan melawan ya kaum muda, Tuhan tolong. Dan kedua, suami istri Hana dan Elkana ini harus menyembah Tuhan, tekun untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu sama dengan mengingat Tuhan. Jadi ada apa-apa, saudara Stefanus dan saudari Mary, ya mari menyembah Tuhan. Setiap pagi, ayo menyembah Tuhan suami istri. Itu artinya mengingat Tuhan gitu. Ada apa-apa semua terserah Tuhan. Hanya ingat Tuhan, bukan wah ingat orang tua aku mau beli ini. Wah orang tua ada, bukan, wah kecewa. Kalau ingat manusia kecewa. Sekali dikasih, sekali, dua kali, wah aku udah ada juga kecewa. Tapi kalau mengingat Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah kecewa. Amin? Tidak pernah. Dan timbal balik, Tuhan juga selalu ingat kita. Ayat 19 tadi, Tuhan selalu ingat kita. Tuhan ingat kepadanya. Ayat 19 ini ya, yang lengkap ya. Ya itu mereka menyembah, sujud menyembah. Nah, Tuhan ingat kepada mereka. Tuhan ingat. Kita ingat Tuhan, Tuhan ingat kita semuanya. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu. Hana ini sudah mandul dan lain. Tapi Tuhan mampu, lahir Samuel. Kalau kita ingat Tuhan, menyembah, Tuhan ingat kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan bisa menolong. Dan lahirlah Samuel. Tentu kebahagiaan. Sekian tahun ditunggu, lahir anaknya. Oh bahagia, air anggur yang manis didapatkan dalam doa penyembahan. Semoga kita. Kaum muda, ayo banyak menyembah Tuhan. Tuhan ingat, kita ingat Tuhan, Tuhan ingat kita. Sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil. Mungkin sulit dan lain-lain. Saya selalu bersaksi menjadi hamba Tuhan. Pertama saya jadi hamba Tuhan, tidak makan, tidak minum, tidak punya air minum, tidak punya uang, tidak punya sepeser pun. Tidak apa-apa. Asal kita tergembala, asal kita menyembah, Tuhan ingat. Kita ingat Tuhan, Tuhan ingat kita. Amin. Tuhan ingat kita. Tuhan tolong kita. Dulu masih ada orang tua susah. Mau bayar SPP susah, mau makan susah dulu. Tapi Tuhan ingat kita. Banyak menyembah Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Terakhir, yang ketiga. Yohanes 2 ayat 6-8. Ayat 6-8. Ayat 5 mulai boleh? Ayat 5-8. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 7. Yesus berkata kepada pelayan, isilah tempayan dengan air. Nurut. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8. Sekarang cedoklah, bawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Dan 9. Jadilah air anggur. Air jadi anggur. Air menjadi air anggur. Mujizat. Jadi yang ketiga, 6 tempayan itu suami istri. Kita ini sehebat apapun cuma tempayan tanah liat. 3 tempayan itu suami, tubuh jiwa roh suami. 6 tempayan tadi ya, bagi 2. 3 tempayan tubuh jiwa roh suami, tanah liat. 3
3 tempayan tubuh, jiwa, roh, istri harus diisi dengan firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang tidak masuk akal. Ini butuh anggur, kok suruh isi air? Nggak masuk akal firman itu seringkali. Oke, ayo malam ini ya, isi firman pengajaran yang seringkali keras, tajam, menghina kita. Seperti perempuan Siroponikea, roti ini tidak patut diberikan, roti untuk anak-anak tidak patut diberikan kepada anjing. Berarti anjing ibu itu, bangsa kafir. Itulah firman yang keras. Sering menunjuk keadaan kita. So, ya, ini isi. Suami istri harus mau diisi. Satu dengan firman pengajaran yang tidak masuk akal. Sama dengan taat dengar-dengar. Diisi itu mendengar firman sungguh-sungguh, ngerti, percaya, yakin pada firman, sampai mempraktikkan firman. Taat dengar. Suami istri harus taat. Kalau satu taat, satu tidak taat, ada mujizat. 2-2, 6 tempayan harus diisi. Taat dengar-dengar kepada firman pengajaran benar. Itu mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan ulurkan tangan. Terjadi mujizat rohani. Air menjadi anggur yang manis. Air anggur yang manis. Terjadi mujizat secara rohani. Pembaruan hidup. Bagaikan air menjadi air anggur yang manis. Dicedok, kemudian diapakan? Dicicipi. Yang berubah itu mulut dulu. Saudara Stefanus, saudari Mary, yang menentukan manis tidak dalam rumah tangga itu mulut. Cicipi. Mulut. Nah, mulut itu harus menghasilkan air anggur yang manis. Kidung Agung ayat yang terakhir. Kidung Agung 7 ayat 9. Kidung Agung 7 ayat 9. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ini pujian dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Yesus sebagai kepala kepada gereja tubuhnya. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tidak putus-putus. Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Ini mujizat rohani. Dari mulut, bibir harus mengeluarkan perkataan yang manis bagaikan air anggur. Apa itu? Tidak boleh dusta. Nomor 1 itu. Paling pahit, saudara Stefanus, saudari Mary, paling pahit dalam nikah kalau berdusta. Paling pahit. Nah, suami pulang telat selalu rapat. Padahal rapat. Bukan rapat cuma berdua. Rapat. Nah, ini seringkali. Nanti kalau ketahuan sudah berapa tahun, berapa lama. Aduh, susah ini mau diabaikan begitu saja. Kalau tidak kemurahan Tuhan bisa diingat seumur hidup. Pahit getir. Soal apa saja? Soal nikah, soal keuangan. Oh begini begitu, tahu-tahu habis. Pahit itu hidup. Jangan ada dusta. Jujur. Iya, tidak. Benar, tidak benar. Jujur. Soal apa saja. Jujur dalam mengaku dosa dulu. Iya, tidak. Benar, tidak benar. Mengaku dosa-dosa. Jujur, akui. Kalau diampuni jangan berbuat dosa. Saling mengaku, saling mengampuni. Itu jujur, orang jujur. Jujur dalam keuangan, jujur dalam nikah, jujur dalam segala hal. Itu perkataan yang manis. Itu air anggur yang manis. Mungkin sederhana masih nikah itu. Sederhana. Belum punya apa-apa, sederhana. Tapi kalau ada mulut yang manis. Bahagia betul. Amin. Jujur itu bahagia. Nah, mulut yang manis ini, air anggur yang keluar dari mulut. Mengalir kepada sebelah. Kekasihku. Mengalir kepada sebelah. Menjadi kesaksian. Kalau kita jujur menjadi kesaksian. Siapa tahu banyak nikah-nikah yang pahit. Keluarga kita aduh amburadul nikah. Nah, ini butuh air anggur mengalir kepada sesama kita. Menjadi saksi untuk menolong banyak nikah yang tawar, yang pahit, yang hancur. Supaya bisa juga menikmati air anggur. Amin. Air anggur. Tapi juga, saudara tadi, Kidung Agung 7 ayat 9, ulangi.
dan melimpah ke bibir orang yang sedang tidur. Kalau mulut jujur, tadi mengalir kepada kekasihku dengan tidak betul menjadi saksi. Ayo, jangan menjadi sandungan, menjadi saksi. Banyak orang-orang ditolong nikah itu. Dan melimpah ke bibir orang yang sedang tidur. Siapa sedang tidur? Yesus tidur di buritan kapal yang sedang ditimpa gelombang. Stefanus dan Mary, mohon maaf. Jadi menikah itu sama dengan berada di perahu di lautan dunia. Mau menyeberang ke pelabuhan damai sejahtera, pelabuhan Yerusalem. Mau tidak mau, harus menghadapi angin gelombang. Yang datang sekonyong-konyong, baru bilang, waduh enak ya sudah, keuangan lumayan. Waduh bagaimana. Ini yang kita hadapi. Tapi dihadapi dengan apa? Mulut yang manis. Kalau mulut jujur, bisa mengalir kepada, melimpah kepada Yesus yang sedang tidur. Tadinya murid-murid, waktu itu murid-murid dihantam angin gelombang. Wah, mulutnya hebat. Karena dia nelayan semua. Yesus tidak dianggap. Oh, turunkan layar. Ayo, ini. Wah, tambah mau tenggelam. Tapi begitu Yesus bangun, Yesus tolong kami Yesus. Yesus bangun. Diam, tenang, teduh semuanya. Amin. Teduh. Ayo, itu kuncinya. Nikah itu jangan sampai tenggelam, jangan hancur bibir. Jujur itu rumah doa. Bisa menyeru nama Yesus. Ada apa-apa, saudara Stefanus, saudari Mary, jangan berseru teman. Mereka berseru teman. Mungkin Petrus komandonya. Woi, Thomas, itu. Woi, itu. Woi, itu. Wah, berseru teman. Gak bisa. Berseru orang tua, gak bisa. Berseru siapa, gak bisa. Berseru kepada Yesus. Amin. Berseru. Dan Yesus akan teduh, diam, tenang, teduh. Maka nikah kita akan teduh. Teduh itu artinya semua masalah selesai. Ajaib Tuhan, mujizat, semua masalah selesai. Semua masalah selesai sampai yang mustahil. Damai sejahtera, teduh. Semua enak dan ringan. Oh, kalau laut teduh, biar kapalnya tidak ada mesinnya, jalan. Betul ya? Jalan pakai tangan aja jalan. Kalau lautnya tenang pakai tangan aja begini jalan kapal. Tapi kalau lautnya dahsyat tuh, biar kapal Titanic tenggelam. Biar hebat, kaya, hebat, hancur. Tapi kalau teduh ada Yesus di sana. Enak dan ringan. Masa depan berhasil dan indah pada waktunya. So, ya, semua selesai pada waktunya. Semua damai sejahtera, enak dan ringan pada waktunya. Semua, so, ya, semua enak, semua berhasil dan indah. Kapalnya bisa maju ke depan. Berhasil dan indah pada waktunya. Kita hanya berseru, berserah kepada Yesus. Yesus yang bekerja meneduhkan gelombang. Kalau belum, kok saya sudah berseru, kok belum? Tunggu waktunya Tuhan. Jujur lagi, apa kesalahan-kesalahan akui. Itu menunggu waktu Tuhan, jangan salahkan Tuhan, jujur. Apa kesalahan, kekurangan, serahkan kepada Tuhan. Sampai betul-betul kalau Tuhan datang kedua kali. Semua menjadi sempurna pada saat Yesus datang. Kita diubahkan sekejap mata menjadi sempurna saat Yesus. Dan kita terangkat ke awan-awan. Bersama Yesus masuk perjamuan kawin anak domba. Sampai nikah yang sempurna. Sampai masuk Yerusalem baru. Pelabuhan damai sejahtera. Semoga kita mengerti. Mari, ada Tuhan. Tidak usah takut, Stefanus, Mary. Ada Tuhan di dalam perahu nikah kalian. Kalau satu, tadi mengundang Yesus. Nikah itu diteguhkan, diberkati oleh Tuhan. Ya, yang kedua, kalau tergembala dengan benar dan baik, ranting melekat. Kalau banyak menyembah Tuhan. Yang ketiga, kalau diisi firman sampai jujur, sampai mencicipi jujur rumah doa. Itu sudah semua tanggungan Tuhan. Kita hanya menunggu waktunya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan masuk peneguhan dan pemberkatan nikah pada malam ini. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Cek. 1, 2, dicoba. Berpegangan tangan kanan dengan kanan. Ya. Berpegangan tangan kanan dengan kanan.
Belum, nanti aja. Ya, haleluya. Oh, sudah dicek? Ya, baik, silakan. Jadi sebelum peneguhan dan pemberkatan nikah ini, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara berdua dan harap dijawab dengan sejelas-jelasnya, jangan diulang, dijawab sejelas-jelasnya. Ya, makanya mic-nya harus dites, jangan macet, ya, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya mohon kesediaan kedua orang tua untuk tampil ke depan. Dari pihak laki-laki di belakang laki-laki, dari pihak perempuan di belakang perempuan. Maju ke depan. Ya, baik, silakan. Ya, baik, ya, di situ. Kalau ada hamba Tuhan dari gereja lain dan lain-lain, tua-tua silakan. Tua-tua yang hadir silakan maju semua. Baik, ada hamba Tuhan yang lain dari gereja lain, mungkin majelis dari gereja lain, silakan untuk bisa tampil ke depan semua, menjadi saksi. Ya, mari silakan. Oh, puji Tuhan. Ya, haleluya. Ya, berpegangan tangan, baik. Saudara saya akan bacakan dulu dasar dari nikah, Efesus 4, Efesus 5, ayat 22 mulai. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan dia. Itulah perjamuan kawin anak domba, Kristus dengan kita di awan yang permai. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan. Ya. Saudara berdua akan masuk dalam peneguhan dan sekaligus nanti pemberkatan nikah. Ya, dalam peneguhan dan pemberkatan nikah, Allah sebagai pencipta nikah ada di tengah-tengah menjadi saksi dari surga. Saksi dari surga. Kemudian hamba-hamba Tuhan, majelis, tua-tua, dan sidang jemaat, kaum muda dan lain-lain, handai tolan, semua menjadi saksi dari bumi, supaya nikah kalian berdua terang di hadapan Allah dan manusia, di hadapan Allah dan manusia. Ya, semoga Tuhan memberkati. Sebelumnya saya ingin cek dulu kebenaran dari petikan daftar nikah. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 di hadapan jemaat Tuhan telah diteguhkan dan diberkati nikah dari Saudara Stefanus SP, Sarjana Pertanian. Betul? Ya, terima kasih. Putra dari Bapak Jusman Hartono almarhum. Betul? Ya. Dan ibu adalah Suharti. Ibu Suharti, betul? Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Dengan Mary Eva Kristanti, Sarjana Ekonomi. Ya. Baik. Putri dari Bapak Gatot Budiman. Betul, Pak? Ya, terima kasih. Dan Ibu Erni, terima kasih. Ini di Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Kasih Malang, peneguhan dan pemberkatan nikah dilayani oleh Pendeta Wijaya Hendra, saya sendiri. Dan nanti atas nama Gembala Pendeta Wijaya Hendra, saya sendiri, nanti akan diserahkan surat ini untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Baik, mari kita akan masuk dalam peneguhan pemberkatan nikah. Sebelumnya saya akan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan harap dijawab dengan sejujur-jujurnya dan sejelas-jelasnya. Baik. Maukah saudara Stefanus menerima istri ini yang saudara pegang tangannya menjadi istri yang sah dan berjanji untuk mengasihi dengan sepenuh hati dan pengorbanan dan memeliharanya, mengasuh, melindunginya dan menjadi suami yang setia selama saudara berdua akan hidup. Saudara Stefanus, apakah jawab saudara? Ya, saya bersedia. Baik. Puji Tuhan. Ya, saya bersedia. Baik. Kemudian, maukah saudari Mary Eva Kristanti menerima suami ini yang saudari pegang tangannya menjadi suami yang sah dan berjanji mengasihi dia dengan penuh penghormatan dan pengorbanan, menjadi satu dengan dia dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, dan menjadi istri yang mengasihi dengan segala kesetiaan dan kesabaran, sehingga hanya kematian yang bisa menceraikan saudari. Kepada saudari Mary Eva Kristanti, apakah jawab saudari? Saya bersedia. Saya kira semua mendengar, saksi-saksi mendengar, ya, dengan dasar pengakuan dari kedua calon mempelai ini adalah satu kepercayaan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada saya sebagai hamba Tuhan untuk dipakai dalam peneguhan pemberkatan nikah ini. Sebab ini adalah masalah, ini adalah pelayanan yang besar, menyangkut nasib anak manusia di dunia ini. Kemudian juga kepercayaan, ya, kehormatan dari orang tua mempercayakan saya dalam peneguhan pemberkatan nikah juga kedua calon mempelai. Tuhan memberkati. Haleluya. Tundukkan tetap tangan kanan dengan tangan kanan, ya, tundukkan kepala semua. Haleluya. 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 Saya hanya manusia biasa, Tuhan, banyak kekurangan kelemahan saya, Tuhan. Haleluya. Ampuni dosa-dosaku, sucikan oleh darah-Mu, Tuhan, supaya pelayanan peneguhan nikah, pemberkatan nikah ini sungguh-sungguh berkenan kepadamu, Tuhan. Supaya nikah mereka berdua mencapai pilihan Tuhan, nikah sempurna di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Ampuni, sucikan oleh darah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan saksi-saksi, saya menyatakan bahwa nikah saudara Stefanus dan saudari Mary Eva Kristanti telah diresmikan di dalam Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Puji Tuhan. Silakan berlutut keduanya. Haleluya. Kita nyanyi, ada waktunya Tuhan. Mari. Haleluya. Dengan haleluya. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Memang laut selalu bergelora dan lain-lain. Tapi kita hanya berserah kepada Dia. Ada waktunya Tuhan untuk menjadikan semua ini. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Dengan pelan-pelan, kur.
Haleluya. Haleluya. Ibu, tentu Stefanus banyak kesalahan, kekurangan, mungkin mengecewakan. Terus diampuni ya, direstui ya, diampuni semua ya, direstui. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu juga ya, Mary mungkin banyak kesalahan dan lain sebagainya, diampuni, direstui ya, biar Tuhan yang menjamin. Haleluya. Ya lawas, haleluya. 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 Ya lawas, ya lawas. Ya lawas, ya lawas. Sekali lagi Tuhan, haleluya. Bukan hanya di bibirku Tuhan, tapi dari dasar hatiku Tuhan. Saya banyak kekurangan, kelemahan. Saya tidak layak sebenarnya melakukan pekerjaan besar ini Tuhan. Yang sering dikecilkan oleh manusia di dunia. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan sering mengecilkan pernikahan ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan oleh darah-Mu. Bukan berkat atas tangan hamba, bukan urapan Roh-Mu yang suci atas tangan hamba. Supaya tangan hamba adalah perpanjangan tangan Tuhan sendiri malam ini. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kekasihku berdua, haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari surga dicurahkan dalam nikah kalian berdua. Seperti yang sudah dialami oleh Abraham, Ishak, Yakub, kalian berdua juga mengalami berkat dari Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, sampai mencapai nikah yang sempurna di dalam Tuhan. Sampai terangkat jika Yesus datang kembali kedua kali. Haleluya, haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Berkati Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani, berkat rumah tangga Engkau berkati Tuhan. Sampai jika Engkau izinkan sampai ke anak cucu juga Tuhan memberkati semua. Dan menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga. Oh Tuhan, menjadi kesaksian bagi Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Usaha pekerjaan mereka Engkau berkati, Engkau buka jalan semua. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gembalakan mereka semua Tuhan. Hanya berserah, berseru kepada Tuhan. Dan indah pada waktunya. Semua berhasil indah pada waktunya sampai sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kedua orang tua dari kedua belah pihak yang sudah membesarkan mereka berdua tanpa pamrih. Dan sekarang mengizinkan, merestui mereka masuk dalam nikah. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, syukur kepada. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Berhadapan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih kecil. Ya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara Stefanus, cincin ini bulat, tidak ada ujung dan pangkal. Ini gambaran dari kasih Allah yang kekal. Ada apa-apa di dalam nikah, jangan lari kemana. Lari di bawah kaki salib Tuhan. Disitulah ada kasihnya yang besar. Bisa memberi daya tahan, bisa memberikan penyelesaian, bisa memberikan kebahagiaan sampai kesempurnaan. Ya, sematkan di jari manis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keras dalam berhadapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Keras. Ya. Puji Tuhan. Ya. Baik. Puji Tuhan. Juga saudari Mary ya. Apapun yang terjadi jangan lari pada siapa. Salib Tuhan dengan kasih.
bagaikan matahari yang disinarkan. Ya, selama kamu masih lihat matahari ada, kasih Tuhan masih bekerja untuk menguatkan, tidak akan kecewa putus asa, untuk menyelesaikan masalah, untuk menyempurnakan nikah kalian. Ya, sematkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keras. Ya. Ya, baik. Puji Tuhan. Ya. Baik, sekarang pelayanan pertama. Tetap berhadapan. Pelayanan pertama, buka slayer sebaik-baiknya. Mari, silakan. Haleluya. Buka ya. Sebaik-baiknya, jangan sampai berkerut-kerut, terus ke belakang. Terus ya. Belakangnya, ya dilihat. Sebelah sini, lihat itu masih belakang. Jangan berkerut-kerut. Ya, ini pelayanan pertama. Baik, diterima dengan cium pipi kiri kanan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Stefanus, Ibu Stefanus, puji Tuhan. Ya. Ini kenang-kenangan dari kami berdua untuk dibaca, direnungkan, dan dipraktekkan dalam setiap kehidupan kalian berdua. Ya, Tuhan memberkati. Baik. Selamat. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Puji Tuhan, atas nama kedua mempelai bersama kedua keluarga besar yang menyertai, pada malam ini kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, kaum muda semua yang sudah memberikan doa restu pada malam hari ini. Jika ada kekurangan dalam penyambutan kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Puji Tuhan. Kemudian pengumuman, sesudah ini masih ada kesempatan memberikan salam, ya. Atau langsung memberi salam bisa ya. Oke, nanti kedua mempelai akan tampil ke depan dibarengi oleh kedua orang tua untuk menerima salam dari mereka semua ya. Ucapan selamat bahagia dari mereka semua. Puji Tuhan. Besok pagi jam 7 pagi kebaktian umum di sini. Kemudian di WR Supratman Park Surabaya pukul 11 siang. Dan di Hotel Danau Toba Medan jam 7.15 malam. Ya, 7.15 malam. Baik, ini kebaktian umum kita. Semua dilayani oleh saya sebagai gembala. Baik, Tuhan memberkati semua. Kaum muda gunakan waktu libur untuk datang pada Tuhan dan Tuhan memberkati semua. Doa yang berulang tahun tanggal 24 sampai 1 Oktober. Bapak Suhartoyo hari ini 24 September. Ibu Elizabeth Eka Sri Widyastuti, Ibu Soni Surabaya 25. Hans Christian Effendi Surabaya 25. Ibu Anik Sulistiawati, Ibu Nugroho 26. Deborah Nugraini Hendro 27. Bapak Tan Wensel Klaus Rudianto Surabaya 27. Yanitra Abdi Darmawan 28, Yosafat Budi Septiono 28, Giovanni Logis Surabaya 28, Bapak Rudi Eliadi Joyo Pranoto Surabaya 28, Ibu Kurnia Amandari Joyo Pranoto Surabaya 29, Mini Asi Antik 30, Ibu Inke Septa Paulina Ibu Krispus Surabaya 30 September, Eki Kartika Sani 1 Oktober, Sinar Adi Putra Munte, Sarjana Ekonomi Medan 1 Oktober, Felix Surabaya 1 Oktober. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Puji Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat yang berulang tahun, hari ini, besok, dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani, dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kaum muda semua, gembalakan mereka semua. Tolong semua besok pagi, besok siang, besok malam bisa datang kepadamu di Malang, Surabaya, Medan. Semua memanfaatkan hari libur
dan Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Berkati kaum muda yang sudah bekerja, buka jalan semua. Yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi dari surga Tuhan, supaya lulus semua dengan baik. Namamu dipermuliakan Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong beri pergaulan yang baik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan beri masa depan yang berhasil indah, beri ketabahan kaum muda semua. Terima kasih, terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda kepada mereka semua. Terutama selamatkan mereka semua, berkati mereka. Juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, pakai dalam satu pengajaran benar, tambahkan bilangan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi, besok siang, dan besok malam semua bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Demikian juga mempelai berdua, Tuhan bersama keluarga yang akan melanjutkan acara. Tuhan tolong juga lindungi sertai, jauhkan mara bahaya celaka. Tuhan menyertai semua. Tuhan memberkati semua acara. Tuhan tolong semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati semua. Silakan duduk sebentar. Diaturkan. Ayo cepat ya.